Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pesantren Nurul Jadi, pesantren yang mengajarkan santri untuk mengaji dan membina akhlakul karimah. Perkenalkan, nama saya Syed Sirwas Kebetulan, delegasi dari SMA Nurul Jadi, Python Prodi. Selama saya berada di pesantren, saya selalu mendapatkan hal yang baru, seperti pengalaman baru, teman baru, dan kehidupan yang baru. Namun, dengan maraknya kasus bullying yang terjadi, khususnya di pondok pesantren, menjadi hal yang sangat prihatin bagi setiap orang. Karena itu, saya memiliki minat besar untuk berkontribusi, mengeluarkan pikiran dan tenaga saya untuk mencegah perilaku bullying, khususnya di pondok pesantren ini. Saya juga aktif di berbagai kegiatan di pondok pesantren ini, seperti berorganisasi dan mengabdi. Karena menurut saya, keminatan yang besar untuk mencari barokah adalah salah satu hal yang penting untuk dunia dan akhirat. Dengan skill public speaking yang saya miliki, memudahkan saya untuk berkomunikasi kepada orang lain. Dalam hal semua itu, saya lakukan dengan tetap fokus menjadi diri saya sendiri tanpa mendengarkan hinaan orang lain. Dengan itu, saya mampu untuk menciptakan hasil yang baik dan tepat. Mari kita kembali mengingat bersama salah satu kasus bully yang pernah viral di pondok pesantren. Apakah kalian masih mengingat kasus ini? Upaya mengungkap kasus penganiayaan berujung tewasnya Bintang Bilqis Maulana, santri pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, masih bergulir. Hal ini menjadi suatu yang memprihatinkan bagi orang tua yang ingin memondokkan buah hatinya di pondok pesantren. Dilansir dari situs web Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan total kekerasan yang terjadi di pondok pesantren mencapai 20% atau 114 kasus bullying yang terjadi. Data ini dikumpulkan dari berbagai laporan, baik melalui media sosial atau akun resmi JPPI. Pada awalnya, pesantren didirikan oleh para ulama sebagai pembelajaran bagi generasi muda bagaimana cara memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan benar. Tetapi jangan berpikir bahwa semua pesantren hanya mengajarkan agama seperti fikih, akidah, dan akhlak. Tetapi di beberapa pesantren juga mengajarkan pengetahuan umum seperti ilmu alam, bahasa, dan ilmu sosial. Salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren Nurul Jadi. Sebagaimana pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadi, Kiai Haji Zaini Munim pernah berdakwah. Saya tidak hanya mencetak kiai-kiai saja, tapi saya mencetak itu tadi insan muslim bertakwa, berilmu dan berketerampilan cukup, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kesan ini dapat dijadikan suatu hal yang harus dipertahankan dan dijaga di lingkungan pesantren untukmu generasi muda penerus bangsa. Hal ini penting bahwa tindakan bullying di pondok pesantren menjadi hal yang bertentangan dalam ajaran Islam yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kasih sayang. Dalam situasi seperti ini, peran sahabat dekat atau bestie menjadi sangat penting dalam mencegah dan mengatasi perilaku bullying di pondok pesantren. Karena persahabatan yang sehat akan memberikan perlindungan dalam hidupnya. Hal ini menjadi harapan para santri agar tetap bisa fokus pada tujuan utama mereka di pesantren, yakni menuntut ilmu dan beribadah. Karena adanya bestie dapat menjadikan kekuatan positif dalam membangun budaya pesantren tanpa bullying. In this great chance, saya akan mendeskripsikan kata bestie menjadi suatu slogan yang akan menjadi strategi dalam pencegahan perilaku bullying di pondok pesantren. Dimulai dari kata B, yaitu bersikap tawadhu, dan dilanjutkan dengan kata T, yaitu empati, dan yang terakhir ialah E, yaitu evaluasi diri. Dengan adanya slogan ini dapat membantu menciptakan lingkungan pesantren yang harmonis
Salah satu contoh dari sikap tawadu ialah ketika terdapat suatu konflik antara teman yang berawal dari hal-hal kecil, tetapi itu akan berkembang hingga akan mengakibatkan hal yang tidak menyenangkan. Tetapi dengan sikap tawadu, santri akan lebih mudah memaafkan dan tidak melakukan hal-hal negatif untuk membalas perilaku tersebut. Selanjutnya ialah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan berbagi perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mencegah perilaku bullying. Karena dapat digambarkan sebagai bagaimana sih jika kita di posisi orang tersebut. Dengan pikiran tersebut, seseorang akan berpikir, bagaimana jika saya di posisi tersebut? Pasti dia akan menghindari perilaku negatif tersebut. Seperti contoh, ketika terdapat teman dekat yang selalu membuat masalah dalam menangani sesuatu. Dalam kejadian tersebut, pasti akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan menyakiti dirinya, seperti diabaikan maupun dikucilkan. Tetapi dengan rasa empati memungkinkan seseorang untuk tidak melakukan hal tersebut, karena mereka akan berpikir, bagaimana jika aku yang diabaikan dan bagaimana jika aku yang dikucilkan. Dalam hal tersebut, rasa empati bisa mencegah perilaku bullying. Setelah kita mempelajari dan memahami cara mencegah perilaku bullying di pesantren dengan melalui rasa tawadu dan empati, kita harus mempertimbangkan diri kita sendiri, yaitu dengan mengevaluasi diri. Apakah kita sudah layak dikatakan sebagai duta pelajar anti bullying? Karena kesempatan untuk mengevaluasi diri sangat bermanfaat dalam kelangsungan hidup kita sebagai santri. Pada umumnya, setiap seseorang akan memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi tidak perlu dikhawatirkan karena keterbatasan tersebut merupakan ciri khas mereka dalam menangani masalah. Jadi para generasi muda, marilah kita jadikan setiap langkah kita adalah kebaikan. Dengan menciptakan pesantren yang harmonis adalah salah satu cita rasa kita sebagai santri. Dan dengan meladani rasa tawadu, empati, dan evaluasi diri adalah salah satu strategi kita untuk menanggulangi atau mencegah perilaku bullying di pesantren Nurul Jadi. Stop bullying, raise achievement is not sensation.